Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta sapaan penuh kerinduan bagi para pembaca setia yang menemani kami di shyflash.com. Malam ini, kabut tebal mulai turun menyelimuti alam, membawa kita kembali ke tengah hamparan kebun sunyi yang menyimpan 1000 rahasia gelap. Kita kembali meneruskan jejak langkah Jaya di tempat di mana kenyataan dan mimpi mulai bercampur aduk. Sisa kemenangan melawan para pencuri tadi masih membekas di udara, namun bukan rasa bangga yang menyertainya, melainkan getaran ketakutan yang menusuk tulang akan dirinya sendiri. Darah yang mengalir di nadinya kini terasa lebih panas dan liar, seolah tersiram oleh api purba dari dunia lain yang tak kasat mata. Dalam keheningan yang mencekam ini, bayangan sang Raja Siluman terus mengintip dari balik rimbun tebu, memastikan bahwa tali celeng gaib telah mengakar kuat di jiwa penjaga muda tersebut. Apakah ia masih bisa memegang erat sisa kemanusiaannya yang rapuh? Ataukah langkahnya akan terus tertarik menuju gerbang keabadian yang penuh misteri di alas catur wujud? Mari kita duduk kembali dan mendengarkan bersama kelanjutan kisah yang menyelinap di antara batas nyata dan alam gaib. Setelah insiden dengan pencuri tebu yang mencekam itu, reputasi Jaya berubah drastis di kalangan pekerja perkebunan dan penduduk sekitar. Kabar tentang penjaga kebun yang kebal senjata tajam dan peluru menyebar cepat bagai virus, dibumbui cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Beberapa orang melihatnya sebagai pahlawan yang berani, yang lain melihatnya sebagai sosok yang tidak wajar dan menakutkan, sebuah anomali. Tapi semua sepakat untuk satu hal, menjaga jarak aman darinya, kecuali Raka dan Pak Wirya yang masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sahabat mereka. Bagi Jaya sendiri, perubahan internal semakin sulit diabaikan dan dikendalikan. Kekuatan tali celeng gaib tidak hanya mempengaruhi tubuhnya secara fisik, tapi juga mulai mengkorupsi pikirannya. Mimpi-mimpinya sekarang selalu tentang hutan purba yang gelap, perburuan kuno yang brutal, dan upacara-upacara aneh di bawah bulan purnama. Ia sering terbangun dengan rasa tanah dan lumpur di mulutnya, seperti baru saja menggali sesuatu dengan gigi-giginya. Suatu malam, mimpi itu terasa lebih nyata dan jelas dari biasanya, seolah ia benar-benar ada di sana. Ia berdiri di tengah lingkaran batu besar yang ditutupi lumut, dikelilingi oleh siluman-siluman celeng dalam bentuk semi-manusia yang menatapnya hormat. Di tengah lingkaran, Raja Siluman Celeng duduk di tahta yang terbuat dari tulang dan kayu kuno. Manusia baik hati, suara Raja bergema dalam mimpinya, menggetarkan udara, kau telah melewati ujian pertama dengan sangat baik. Kekuatan dari kerajaan kami melindungimu, seperti yang telah dijanjikan. Dalam mimpi itu, Jaya melihat dirinya sendiri berdiri di hadapan Raja, tapi bukan dirinya yang dulu. Sosok itu lebih tinggi, lebih kekar, dengan garis-garis wajah yang lebih tajam dan keras. Dan di tangannya, tali celeng gaib tidak lagi hanya menempel sebagai benda asing, tapi telah menyebar seperti akar-akar hitam yang hidup hingga ke bahunya, menjadi satu dengan dagingnya. Apa yang sedang terjadi padaku? Aku menjadi apa? Tanya Jaya dalam mimpi dengan suara lirih. Kau sedang beradaptasi, Jaya, jawab Raja dengan tenang. Tali celeng gaib bukan hanya sekadar benda sihir, itu adalah bagian dari roh anakku. Dan roh itu akan menyatu perlahan dengan rohmu, membagikan kekuatannya, tapi juga sifat-sifat dan instingnya ke dalam dirimu. Tapi aku manusia, aku masih punya keluarga, punya harga diri. Aku tidak ingin kehilangan kemanusiaanku dan berubah menjadi monster. Raja tertawa besar, suaranya seperti guruh di kejauhan yang mengguncang bumi. Kemanusiaan? Apa artinya kata itu bagi kami? Kami juga punya peradaban yang kuno, punya budaya, punya nilai-nilai dan hukum kami sendiri. Kami hanya berbeda bentuk dan dunia. Dan perbedaan itu akan menjadi kekuatanmu, bukan kelemahan. Mimpi itu berubah secara tiba-tiba. Sekarang Jaya melihat gambaran masa depan yang suram, dirinya berdiri di perbatasan dua dunia yang kontras. Manusia di satu sisi dengan ketakutan dan kebencian, siluman celeng di sisi lain dengan keangkuhan dan kekuatan.
dan ia berdiri di tengah, menjadi jembatan yang rapuh antara keduanya. Untuk itulah kau dipilih, bisik raja, mendekat. Bukan untuk menjadi manusia biasa yang lemah, bukan untuk menjadi siluman sepenuhnya yang liar, tapi untuk menjadi penghubung, penjaga perbatasan, satu-satunya yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Jaya terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya, napasnya memburu. Tali celeng gaib di lengannya berdenyut kuat, seperti jantung kedua yang berdebar kencang. Ia bergegas pergi ke cermin kecil di kamarnya, dan apa yang dilihatnya membuatnya terpana dan ngeri sekaligus. Perubahan fisik semakin jelas dan tidak bisa ditutupi. Rahangnya terasa lebih persegi dan keras, telinganya sedikit lebih runcing di ujung, dan matanya sekarang memiliki semburat kuning permanen yang mengkilap, seperti mata singa atau harimau di malam hari yang sedang berburu. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah giginya. Saat ia membuka mulut, ia melihat gigi taringnya tumbuh lebih panjang, lebih tajam, dan lebih kuat seperti milik predator buas. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya, menyentuh giginya dengan jari gemetar. Ini terlalu jauh, ini sudah melampaui batas. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan drastis sebelum terlambat. Jika tali celeng gaib tidak bisa dilepaskan secara fisik, mungkin ia bisa dinetralisir atau ditundukkan. Ia ingat cerita-cerita rakyat tua yang pernah ia dengar tentang makhluk gaib yang takut pada benda-benda tertentu seperti besi tua, garam, atau ritual keagamaan. Keesokan harinya, saat Pak Wirya dan Raka pergi ke pasar desa untuk membeli persediaan makanan, Jaya melakukan serangkaian eksperimen berbahaya di pondok sendirian. Pertama, ia mencoba menggosok garam kasar secara kuat ke area tempat tali celeng gaib menempel. Hasilnya, rasa terbakar yang menyiksa luar biasa seperti api, tapi benda itu tidak terlepas sedikit pun. Malah, bulu-bulunya bergerak marah, mencakar kulit di sekitarnya hingga berdarah dan menyakitkan. Kedua, ia mencoba membungkus lengannya dengan besi tua, sepotong besi rantai dari alat pertanian yang sudah berkarat. Tali celeng gaib bereaksi lebih hebat. Bulu-bulunya berdiri tegak, mengeluarkan suara mendesis seperti ular yang terganggu, dan panas yang dipancarkan begitu kuat hingga besi itu menjadi merah menyala seperti baru ditempa di api. Jaya menjerit kesakitan dan segera melepaskannya, tangannya melepuh parah. Eksperimen terakhir adalah dengan doa dan ayat suci. Jaya adalah seorang muslim yang taat, dan ia berusaha mendekatkan diri pada Tuhannya sebagai penangkal utama. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk, berdoa memohon perlindungan dengan air mata. Untuk sementara, tali celeng gaib terasa tenang dan panasnya mereda. Tapi begitu ia berhenti membaca dan berdoa, benda itu kembali aktif dan berdenyut, seakan mengejek usaha rohaninya dan menegaskan kekuatannya. Sore itu, Pak Wirya kembali sendirian ke pondok. Raka memutuskan untuk pulang ke desanya untuk beberapa hari, mungkin ketakutan berat melihat perubahan yang semakin aneh pada Jaya dan tidak tahan harus berbohong terus-menerus. Kau mencoba melepaskannya dengan caramu sendiri, ya? Tanya Pak Wirya langsung saat melihat bekas luka bakar dan lepuh di tangan Jaya. Jaya mengangguk lesu, kehilangan harapan. Tidak ada yang berhasil, Pak. Bahkan doa dan ayat suci sepertinya tidak bisa mengusirnya. Aku terkutuk. Pak Wirya duduk di sampingnya, wajahnya serius dan penuh empati. Aku sudah bertanya pada beberapa orang tua di desa yang paling tahu tentang hal-hal gaib. Ada satu cerita kuno tentang seseorang yang pernah mengalami nasib serupa puluhan tahun lalu. Namanya Mbah Kromo, dulu juga penjaga kebun di sini. Apa yang terjadi pada Mbah Kromo? Apa ia berhasil selamat? Dia akhirnya menerima takdirnya dan tali celeng gaib. Tapi bukan sebagai kutukan yang membawa penderitaan, tapi sebagai amanah yang harus diemban. Dia menjadi penjaga perbatasan antara dunia kita dan dunia mereka. Mencegah konflik, menjaga keseimbangan agar kedua belah pihak tidak saling memusnahkan. Dan apa yang akhirnya terjadi pada Mbah Kromo? Pak Wirya terdiam sejenak, menatap keluar jendela.
dia menghilang secara misterius. Suatu malam, dia pergi ke alas catur wujud dan tidak pernah kembali lagi. Tapi anehnya, desa-desa di sekitar sini menjadi sangat aman dan makmur selama dia menjaga perbatasan. Tidak ada konflik dengan makhluk gaib, tidak ada gangguan, tidak ada penyakit aneh. Jaya merenung dalam diam, menelan ludah. Jadi itu pilihanku, menjadi penjaga perbatasan sampai akhirnya aku menghilang dan kehilangan jati diriku sepenuhnya. Tidak harus begitu, nak. Mungkin kau bisa menemukan caramu sendiri yang berbeda. Tapi pertama-tama, kau harus menerima bahwa ini adalah bagian dari dirimu sekarang. Melawan terus-menerus hanya akan membuatmu menderita dan semakin tersiksa. Malam itu, Jaya memutuskan untuk pergi ke tepi alas catur wujud sendirian untuk mencari jawaban. Ia duduk di batas antara kebun tebu yang terbuka dan hutan keramat yang gelap, merasakan tarikan kuat dari dua dunia yang berbeda tersebut. Dari dalam kegelapan hutan, sebuah sosok muncul perlahan. Bukan raja yang menakutkan, tapi siluman celeng yang lebih muda, sosok yang mirip dengan anak celeng yang ia tolong dulu, tapi sekarang dalam bentuk semi-manusia. Tingginya setara dengan Jaya, dengan tubuh manusia yang atletis tapi kepala celeng yang masih menunjukkan sisa-sisa wajah anak-anak yang polos. Kakak penjaga, sapa siluman muda itu dengan suara yang masih lembut dan sopan. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih lagi atas kebaikanmu. Jaya menatapnya, tidak merasa takut lagi, tapi rasa ingin tahunya besar. Kau adalah anak raja yang aku tolong dari akar-akar itu. Namamu siapa? Siluman itu mengangguk sopan. Namaku Galih. Dan ini, ia menunjuk tali celeng gaib di tangan Jaya, adalah bagian dari rohku yang kuberikan padamu. Ayah memberikannya padamu untuk melindungimu dari bahaya, tapi juga untuk menghubungkan kita secara spiritual. Kenapa harus menghubungkan kita? Kenapa harus aku? Karena dunia sedang berubah secara drastis, kakak. Manusia semakin tamak dan mendekati wilayah kami, hutan semakin menyusut karena penebangan. Konflik besar pasti akan terjadi suatu hari nanti. Dan kami butuh seseorang yang memahami kedua sisi, seseorang yang bisa menjadi penengah damai. Jaya mulai memahami situasinya sekarang. Ini bukan tentang kekayaan atau kekuasaan pribadi yang dijanjikan sebelumnya. Ini tentang kelangsungan hidup dan pelestarian. Kerajaan siluman celeng merasa terancam punah oleh manusia, dan mereka butuh sekutu kuat di dunia manusia yang bisa mereka percaya. Dan aku yang terpilih, mengapa harus aku? Karena hanya kau yang menunjukkan kebaikan tulus tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Itulah yang kami butuhkan, seseorang yang tidak serakah, tidak tamak, dan masih memiliki hati manusia yang murni di tengah kekejaman dunia. Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam di bawah sinar bulan. Galih bercerita dengan detail tentang kehidupan di alam gaib, tentang budaya dan adat istiadat mereka, tentang ketakutan mereka akan kepunahan dan kehancuran habitat. Jaya pun bercerita tentang kehidupan manusia yang kompleks, tentang kebaikan dan kejahatan yang selalu berperang di dalam diri manusia. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Galih bersiap kembali ke hutan. Pertemuan kita berikutnya akan di hadapan ayahku dan dewan kerajaan. Kau akan diuji sekali lagi, Jaya. Kali ini bukan dengan kekuatan fisik atau keberanian, tapi dengan kebijaksanaan dan diplomasi. Siapkan dirimu, kakak penjaga. Jaya berjalan kembali ke pondok dengan pemahaman baru yang menyilaukan. Ini bukan lagi tentang bagaimana cara melepaskan tali celeng gaib. Ini tentang bagaimana cara belajar hidup berdampingan dengannya. Belajar menjadi penghubung antara dua dunia yang saling curiga dan tidak memahami. Tapi satu pertanyaan tetap mengganggu pikiran Jaya yang rasional. Sampai sejauh mana ia harus berubah dan mengorbankan kemanusiaannya untuk memainkan peran berbahaya ini? Dan apa yang akan tersisa dari Jaya, pemuda desa sederhana yang baik hati itu, ketika semua ini berakhir? Undangan resmi dari kerajaan gaib datang 3 malam kemudian, dibawa oleh mimpi yang lebih nyata, lebih jelas, dan lebih megah dari sebelumnya.
Jaya merasa seolah-olah tubuh jasmaninya dibawa masuk ke dalam ruangan Dewan Kerajaan Siluman Celeng, sebuah ruangan bundar yang sangat luas dengan dinding dari akar-akar hidup yang terus bergerak dan bernapas, diterangi oleh jamur-jamur raksasa yang memancarkan sinar kehijauan yang indah namun mistis. Di sekeliling ruangan dewan, duduk para anggota Dewan Kerajaan dalam jumlah yang banyak, siluman-siluman celeng yang sangat tua dengan bulu-bulu yang sudah memutih seperti rambut nenek. Mata mereka penuh kebijaksanaan dan pengalaman ratusan tahun yang menyaksikan perubahan dunia. Di tengah ruangan, di tahta yang lebih tinggi dan megah dari yang lain, duduk Raja Siluman Celeng dengan wibawa yang menggetarkan jiwa. Manusia yang sekarang telah menjadi penghubung kami, sambut Raja dengan suara yang formal dan berat. Kau telah melewati ujian kekuatan fisik dengan memuaskan. Sekarang, saatnya datang ujian kedua, ujian kebijaksanaan dan diplomasi. Salah satu anggota dewan, siluman tua dengan satu taring patah dan bekas luka di wajahnya, berdiri dengan berat. Kami mendengar percakapan panjangmu dengan Galih Putra Mahkota. Kau mulai memahami posisimu di antara dua dunia. Tapi pemahaman teoretis saja tidak cukup, nak. Kau harus membuktikan kemampuanmu bertindak sebagai penengah yang adil dan bijaksana. Ujiannya bukanlah sekadar teka-teki, melainkan kasus nyata yang sedang terjadi dan mengancam stabilitas. Di perbatasan sebelah timur wilayah kebun, sekelompok pemburu liar manusia mulai memasuki wilayah kerajaan Siluman Celeng secara ilegal. Mereka tidak hanya berburu hewan biasa untuk daging atau kulit, tapi juga menangkap makhluk-makhluk gaib kecil untuk dijual ke kolektor gelap kota dengan harga selangit. Sementara itu, beberapa siluman muda yang darahnya mudah mendidih ingin membalas dendam dengan menyerang desa-desa manusia di sekitar, yang akan menimbulkan korban jiwa yang tidak bersalah. Tugasmu, kata Raja dengan tegas, adalah mencegah pertumpahan darah di kedua belah pihak, baik manusia maupun siluman. Kau harus membujuk manusia untuk pergi dan tidak kembali dengan cara yang baik, dan menenangkan siluman-siluman muda kami yang marah agar tidak melakukan serangan balasan. Dan lakukan ini tanpa menggunakan kekerasan fisik sama sekali. Jaya terkejut mendengar misi yang berat ini. Tapi bagaimana mungkin, Yang Mulia? Aku hanya seorang penjaga kebun rendahan. Aku tidak punya wewenang apa-apa atas pemburu liar yang bersenjata, apalagi atas siluman-siluman yang sulit diatur. Kau punya tali celeng gaib yang menyala di tanganmu. Itu adalah simbol otoritas tertinggi dari kerajaan kami yang tak terbantahkan. Dan kau masih punya sisa kemanusiaanmu yang berlogika dan berempati. Gunakan keduanya dengan seimbang, Jaya. Jaya terbangun dari mimpinya dengan tugas berat yang terasa nyata di pundaknya. Ini bukan lagi tentang menunjukkan kekuatan fisik yang hebat, ini tentang diplomasi tingkat tinggi, tentang memahami kedua belah pihak yang sangat berbeda, tentang menemukan solusi yang adil dan damai bagi semua. Pagi harinya, ia meminta izin pada Pak Wirya untuk pergi ke wilayah perbatasan timur yang jauh. Senior tua itu mengerti situasinya tanpa perlu banyak penjelasan, memberinya bekal makanan dan minum serta pesan singkat yang berharga. Hati-hati, nak. Kadang-kadang manusia yang tamak dan jahat jauh lebih berbahaya daripada makhluk gaib yang lapar. Perjalanan menuju perbatasan timur memakan waktu sehari penuh menembus semak belukar. Wilayah ini jauh lebih terpencil lagi, hampir tidak pernah dijamah oleh kaki manusia. Hutan di sini masih sangat lebat dan alami, penuh dengan kehidupan liar, baik yang biasa dilihat mata maupun yang tidak biasa dan aneh. Jaya menggunakan indera pendengaran dan penciumannya yang tajam untuk menemukan jejak para pemburu liar. Ia akhirnya menemukan mereka di sebuah kamp sederhana di tepi sungai kecil yang jernih, 4 orang laki-laki yang kasar dengan senjata api rakitan dan perangkap besi yang siap dipasang. Mendekati mereka secara langsung di siang hari sangat berisiko dan berbahaya, tapi Jaya punya rencana. Ia tidak langsung menampakkan diri, tapi pertama-tama mengamati gerak-gerik mereka dari balik semak-semak. Dari percakapan mereka yang kasar, ia tahu pemimpinnya bernama Togar,
Seorang pemburu berpengalaman yang licik dan percaya bahwa makhluk gaib itu nyata dan bisa dijual dengan harga mahal di pasar gelap kota besar. Malam itu, ketika dua dari pemburu pergi mencari kayu bakar untuk memasak, Jaya mendekati Togar yang sedang duduk sendirian di depan api unggun, sedang memoles senjatanya. "Kau tidak seharusnya berada di wilayah ini, manusia," kata Jaya langsung dengan suara datar dan berwibawa, muncul tiba-tiba dari kegelapan hutan. Togar terkejut bukan main, hampir menjatuhkan senjatanya dan menggapai senjata di pinggangnya. "Siapa kau? Berani sekali kau mengintai kami? Aku adalah penjaga perbatasan, dan aku datang bukan untuk berkelahi, tapi membawa peringatan tegas. Tempat ini dilindungi oleh hukum gaib yang kuno. Makhluk-makhluk di sini bukan untuk diperdagangkan seperti barang dagangan." Togar tertawa sinis mengejek, meremehkan Jaya yang sendirian. "Lindungi siapa? Hantu dan siluman? Kau gila ya? Percaya tahayul seperti anak kecil?" Jaya menunjukkan tangannya, menarik lengan bajunya perlahan untuk memperlihatkan tali celeng gaib yang berdenyut dengan cahaya kehijauan yang misterius dan menakutkan. Ini bukan sekadar tahayul kosong, dan mereka bukan sekadar hantu biasa. Mereka adalah penghuni sah dan penguasa tempat ini, dan mereka sedang sangat marah karena kalian. Togar melihat benda aneh yang menyala di tangan Jaya, lalu melihat mata Jaya yang bersinar kuning terang di kegelapan. Wajahnya yang tadinya sombong berubah pucat pasi, ketakutan mulai merasuki hatinya. Kau bukan manusia. Kau salah satu dari mereka. Aku masih manusia, Togar. Tapi aku memahami mereka dan bahasa mereka. Dan aku memperingatkanmu dengan serius. Jika kau dan anak buahmu tidak segera pergi dari sini malam ini juga, mereka akan membalas dengan kejam. Dan pembalasan mereka tidak akan mengenal ampun bagi siapapun. Percakapan mereka terganggu ketika kedua pemburu lain kembali dengan membawa kayu bakar. Melihat Jaya berdiri di sana dengan aura yang menakutkan, mereka refleks mengangkat senjata api mereka ke arah Jaya. "Tunggu!" teriak Togar dengan panik, menghentikan anak buahnya. Dia bukan manusia biasa. Lihat matanya, lihat tangannya." Jaya menggunakan kesempatan kelalaian mereka itu. Dengan kecepatan super yang mata manusia sulit menangkapnya, ia bergerak cepat dan merampas senjata api mereka sebelum jari mereka sempat menarik pelatuk. Dengan kekuatan yang membuat mereka terpana dan ketakutan, ia meremukkan senjata-senjata api besi itu seperti mainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat, melemparkannya ke tanah dengan suara keras. "Kalian semua punya dua pilihan. Manusia," kata Jaya dengan suara yang sekarang memiliki gema aneh, seperti dua suara sekaligus yang berirama, suara manusia dan suara binatang. "Pergi sekarang juga dan jangan pernah kembali ke wilayah ini lagi. Atau menghadapi kemarahan penghuni hutan ini yang pasti akan memakan kalian hidup-hidup." Togar dan anak buahnya saling berpandangan dengan wajah ketakutan maksimal. Mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan makhluk di hadapan mereka. Tanpa berkata apapun lagi, mereka memilih untuk pergi secepat mungkin. Mereka mengumpulkan barang-barang seadanya yang bisa dibawa, meninggalkan kem dan perangkap mereka, dan kabur dari hutan malam itu juga dengan rasa teror. Tapi tugas Jaya baru saja selesai setengah jalan. Sekarang ia harus menenangkan siluman-siluman muda yang marah dan ingin membalas dendam kepada manusia yang telah menghinakan mereka. Dengan bimbingan getaran dari tali celeng gaib, Jaya menemukan persembunyian mereka, sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil yang indah. Ada sekitar 10 siluman muda yang sedang berkumpul, dipimpin oleh Galih yang ternyata juga ikut tersulut emosinya dan ingin membuktikan diri dengan menyerang desa manusia. "Kakak penjaga," sapa Galih dengan terkejut tapi senang melihat Jaya. "Apa kau membawa kabar baik? Apakah kita sudah mendapat restu ayah untuk menyerang dan menghancurkan mereka?" "Tidak, Galih," jawab Jaya tegas dengan suara keras. "Pemburu-pemburu itu sudah pergi. Aku sudah mengusir mereka. Tidak perlu ada pertumpahan darah lagi, tidak perlu ada korban jiwa yang tidak bersalah." Beberapa siluman muda langsung memprotes dengan suara keras dan marah.
Mereka sudah menangkap saudara-saudara kita. Mereka telah menghina kita. Mereka harus dihukum dan dibunuh. Jaya berdiri tegak di tengah lingkaran mereka. Tali celeng gaib di tangannya bersinar terang menuntut hormat. Dan jika kalian menyerang desa manusia, manusia akan datang lebih banyak lagi. Dengan senjata yang lebih besar dan lebih mematikan. Dengan niat untuk menghancurkan hutan ini dan membasmi kalian semua tanpa sisa. Apa itu yang kalian inginkan? Apa kalian ingin kehancuran total bangsa kita? Dewan muda itu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Jaya yang masuk akal. Galih melihat Jaya dengan mata penuh konflik batin yang hebat. Tapi keadilan, kakak, keadilan harus ditegakkan. Keadilan sudah dilayangkan. Mereka sudah diusir secara memalukan dan kehilangan senjata mereka. Dan aku, sebagai penjaga perbatasan, berjanji akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Tapi jika kalian menyerang desa, kalian hanya akan memulai perang besar yang tidak bisa kalian menangkan, dan akan merugikan kita semua. Argumen Jaya yang logis dan bijaksana akhirnya berhasil menembus akal mereka. Setelah diskusi panjang dan sengit, mereka akhirnya setuju untuk tidak menyerang, dengan syarat bahwa Jaya bersumpah untuk terus menjaga perbatasan dan mencegah manusia memasuki wilayah suci mereka lagi. Malam itu, Jaya kembali ke ruangan Dewan Kerajaan dalam mimpinya. Kali ini, ekspresi para anggota Dewan berbeda jauh dari sebelumnya, ada rasa hormat yang tulus dan mendalam di mata mereka. Kau telah melewati ujian kebijaksanaan dengan sangat baik, Jaya, kata Raja dengan bangga, suaranya bergema. Kau tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tapi juga akal sehat dan kebijaksanaan. Kau tidak hanya melindungi kami, tapi juga memahami batas-batas yang tidak boleh dilanggar demi kepentingan yang lebih besar. Siluman tua dengan taring patah berdiri lagi dengan suara berat. Dewan Kerajaan Bulat memutuskan secara suara, manusia yang bernama Jaya diakui secara resmi sebagai penjaga perbatasan abadi. Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan suci ini, Raja mengangguk tanda setuju. Tali celeng gaib yang ada di tanganmu sekarang bukan lagi sekadar pembayaran hutang budi. Itu adalah simbol jabatanmu yang sah. Kau adalah penghubung resmi antara kerajaan kami dan dunia manusia. Dan dengan ini, perubahan pada dirimu akan menjadi permanen dan tak terbalikkan. Jaya merasa campuran rasa bangga yang bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Ia telah berhasil mencegah pertumpahan darah yang besar. Ia telah menemukan tujuan spiritual dari semua peristiwa mengerikan yang menimpanya. Tapi ucapan, perubahan permanen, apa artinya yang sebenarnya bagi jiwanya? Saat ia terbangun di pagi hari, perubahan itu sudah terlihat sangat jelas dan nyata. Tali celeng gaib sekarang telah menyebar dan menyatu sepenuhnya hingga ke bahunya, membentuk pola tato hitam yang rumit seperti akar-akar pohon beringin yang berdenyut pelan dengan cahaya kehijauan samar di bawah kulit. Matanya sekarang sepenuhnya berwarna kuning emas di malam hari, meski di siang hari masih terlihat normal seperti manusia biasa. Dan pikirannya sekarang memahami dua bahasa, dua budaya, dan dua cara hidup yang sangat bertolak belakang sekaligus. Ia tidak lagi sepenuhnya manusia biasa, tapi tidak juga menjadi siluman celeng sepenuhnya. Ia adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang unik di dunia ini, produk dari kebaikan tulus yang tidak disengaja yang membuka pintu pada dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di balik semua pencapaian dan penghargaan ini, satu pertanyaan tetap menggelitik hati nuraninya. Sampai kapan ia bisa menjaga keseimbangan yang rapuh ini? Dan ketika waktunya tiba di mana ia harus memilih, di sisi mana ia akan berdiri dan mempertahankan? 2 bulan yang panjang dan penuh perubahan telah berlalu sejak Jaya secara resmi diakui sebagai penjaga perbatasan. Perubahan pada dirinya sekarang sudah lengkap dan permanen, tidak bisa lagi disembunyikan atau ditolak. Di siang hari, ia masih terlihat seperti manusia biasa pada pandangan kasar, meski dengan fisik yang jauh lebih kekar, tinggi, dan atletis, serta mata yang kadang menunjukkan kilatan kuning yang tajam. Tapi di malam hari,
Terutama di bawah cahaya bulan purnama, perubahan itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Telinganya sedikit lebih runcing dan bisa bergerak menangkap suara paling halus. Giginya, taringnya lebih panjang dan kuat untuk mengoyak daging, dan indera pendengarannya serta penciumannya setajam predator puncak di hutan. Tali celeng gaib sekarang menutupi seluruh lengan kanannya, pola akar-akar hitam yang berdenyut pelan dengan cahaya kehijauan samar seperti urat-urat kehidupan. Dan yang paling penting, ia sekarang bisa berkomunikasi penuh secara telepati dengan makhluk-makhluk gaib, memahami bahasa kuno mereka, adat istiadat mereka, dan cara berpikir mereka yang berbeda. Pak Wirya, senior yang telah banyak berjasa, telah memutuskan untuk pensiun dan kembali ke desanya untuk menghabiskan sisa hidup yang tenang. Sebelum pergi, ia berpesan pada Jaya dengan mata berkaca-kaca, jaga keseimbangan ini dengan sekuat tenaga, nak. Tapi jangan sekali-kali lupa dari mana kau berasal. Kemanusiaanmu adalah kekuatan terbesarmu, jangan sampai itu hilang ditelan kekuatan gaib. Raka masih setia bekerja di perkebunan tebu, tapi sekarang hanya sebagai penjaga shift siang. Ia telah menerima perubahan Jaya dengan hati yang terbuka, meski tetap dengan rasa waspada dan hati-hati. Kau masih J yang sama kan, sahabatku? Tanyanya suatu hari dengan ragu. Masih temanku yang dulu yang suka bercanda? Jaya tersenyum, memperlihatkan gigi yang sedikit terlalu tajam untuk ukuran manusia biasa. Aku masih J, Rak, temanmu. Tapi sekarang dengan tanggung jawab yang lebih berat dan tak terlihat. Tanggung jawab itu sangat nyata dan berat. Sebagai penjaga perbatasan resmi, Jaya tidak hanya menjaga kebun tebu dari pencuri manusia biasa. Ia juga menjaga perbatasan rapuh antara dunia manusia yang materialistis dan alam gaib yang misterius. Ketika ada konflik, manusia yang terlalu serakah dan mendekati wilayah kerajaan suci, atau makhluk gaib yang terlalu penasaran dan keluar mengganggu ketenangan desa, Jaya yang selalu menjadi penengah dan penyelesaian masalah utama. Suatu malam yang dingin dan berangin, Galih datang mengunjunginya di pondok penjaga yang sekarang terasa seperti benteng pertahanan terakhir. Siluman muda itu sekarang hampir sepenuhnya dalam bentuk manusia yang tampan, hanya telinga yang sedikit runcing dan mata kuningnya yang membedakannya dari manusia biasa. Kakak penjaga, sapa Galih dengan penuh hormat dan sekaligus kecemasan. Ayah mengundangmu ke istana secepatnya. Ada masalah besar yang mengancam kedua dunia. Masalahnya sangat serius dan mendesak. Di wilayah perbatasan selatan, sebuah perusahaan perkebunan besar berencana membuka lahan baru secara masif. Mereka berencana menebang sebagian besar hutan lebat yang ternyata adalah tempat suci kerajaan siluman celeng, tempat di mana roh-roh leluhur mereka bersemayam dan gerbang utama menuju dunia mereka. Jika hutan suci itu ditebang dan hancur, kata Galih dengan suara bergetar menahan amarah dan sedih, tidak hanya tempat suci kami yang akan hilang selamanya. Gerbang spiritual antara dunia kami dan duniamu akan terbuka lebar tanpa kendali. Dan yang keluar dari sana nanti bukan hanya kami, makhluk-makhluk lain yang lebih tua, lebih jahat, dan lebih gelap akan bebas meneror manusia. Jaya memahami betul bahayanya bagi kedua belah pihak. Selama ini, kerajaan siluman celeng berfungsi seperti penjaga gerbang alami yang baik, mencegah makhluk-makhluk jahat dan kuno dari dimensi lain memasuki dunia manusia. Jika penjaga gerbang itu hancur karena keserakahan manusia, keseimbangan alam semesta akan runtuh dan mengakibatkan kekacauan besar. Kita harus menghentikan mereka, Galih. Kita tidak punya pilihan lain, kata Jaya dengan tegas. Tapi caranya tidak mudah dan penuh risiko. Perusahaan itu sangat besar dan kuat, memiliki izin resmi dari pemerintah dan backing yang kuat. Pendekatan kekerasan atau teror tidak mungkin dilakukan, akan ada terlalu banyak korban jiwa di kedua sisi dan akan memicu perang terbuka. Jaya memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dan lebih cerdas. Ia akan menggunakan pengetahuannya tentang kedua dunia yang unik. Pertama,
Ia mendatangi pemimpin perusahaan tersebut, seorang pengusaha kota bernama Hendro yang hanya melihat hutan sebagai lahan bislik dan keuntungan materi semata. Pertemuan awal itu sangat sulit dan tidak produktif. Hendro menertawakan peringatan Jaya tentang makhluk gaib dan bahaya spiritual, menganggapnya sebagai cerita hantu bodoh untuk menakut-nakuti anak kecil. "Kau ini penjaga kebun atau dukun sesat," katanya sambil tertawa sinis bersama stafnya. Tapi Jaya tidak menyerah begitu saja. Ia bersabar dan terus mendatangi Hendro, membawa bukti-bukti yang nyata dan tidak bisa dibantah. Ia menunjukkan rekaman suara aneh dari hutan, yang sebenarnya adalah bahasa ritual siluman celeng, foto-foto jejak kaki raksasa yang tidak dikenal, dan yang paling meyakinkan dan menakutkan, ia membawa Hendro sendiri ke tepi hutan pada malam hari, menunjukkan padanya secara langsung cahaya-cahaya aneh, bola-bola api, dan suara-suara gemuruh yang tidak wajar dan tidak masuk akal. Hendro, yang ternyata masih memiliki ketakutan masa kecil yang mendalam pada cerita-cerita hantu dan mistis, mulai goyah dan ragu. Tapi keputusan bisnis sebesar ini tidak bisa diambilnya sendirian secara unilateral. Ada investor kaya dari kota yang sudah menanamkan uang dalam jumlah sangat besar dan menginginkan hasil segera. Sementara itu, di sisi kerajaan siluman celeng, tekanan juga semakin menjadi-jadi. Para siluman tua yang keras kepala ingin menggunakan kekuatan gaib mereka yang besar untuk mengusir dan menghancurkan manusia secara brutal. Para siluman muda, dipimpin oleh Galih, masih ingin memberi kesempatan pada Jaya untuk mencari solusi damai. "Kami hanya punya waktu 3 hari lagi," kata Raja dalam pertemuan darurat dan tegang di Istana Gaib. "Jika dalam 3 hari manusia tidak mengurungkan niat jahat mereka, kami akan bertindak sendiri dengan kekuatan penuh. Dan kali ini, tidak akan ada ampun bagi siapapun." Jaya merasa terjepit di antara dua dunia yang sama-sama siap bertempur dan saling menghancurkan. Ia butuh solusi jenius yang tidak hanya menghentikan penebangan hutan suci, tapi juga memberikan alternatif keuntungan bagi perusahaan agar mereka mau mundur dengan baik. Dan ide itu akhirnya muncul di kepalanya. Di wilayah lain perkebunan yang jauh dari hutan suci, ada lahan luas yang tidak dihuni oleh makhluk gaib apapun, tapi dianggap tidak subur dan gundul oleh manusia karena tanahnya berbatu keras. Jaya, dengan pengetahuannya yang sekarang mencakup ilmu tanah dan alam dari kedua dunia, tahu bahwa tanah itu sebenarnya sangat subur, hanya butuh perlakuan khusus dan ramah lingkungan. Ia mengajukan proposal bisnis baru pada Hendro, alih-alih merusak hutan suci yang penuh misteri. Perusahaan bisa mengembangkan lahan berbatu itu menjadi perkebunan modern. Sebagai imbalan, Jaya berjanji akan menunjukkan cara rahasia membuat tanah itu menjadi sangat subur dalam waktu singkat. Pengetahuan kuno tentang tanaman dan nutrisi tanah yang ia dapat dari siluman celeng. Hendro awalnya sangat skeptis meragukan pengetahuan seorang penjaga kebun. Tapi ketika Jaya membuktikannya langsung di lapangan, menunjukkan sepetak tanah berbatu yang sudah ia ubah menjadi hijau dan subur dalam semalam saja dengan bantuan kekuatan gaib dan ramuan alami, pengusaha itu mulai tertarik dan terpana. "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ini tidak masuk akal secara sains," tanya Hendro takjub melihat bukti di depan matanya. "Pengetahuan kuno yang turun-temurun, Pak," jawab Jaya dengan rendah hati. "Tapi itu hanya bisa bekerja dan bertahan lama jika kau menghormati hutan yang ada dan keseimbangan alam. Alam akan memberi jika kita menghormatinya, tapi akan mengambil jika kita merusaknya." Kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan akhirnya tercapai setelah negosiasi panjang. Perusahaan akan mengembangkan lahan berbatu gundul itu, dan hutan suci akan dilindungi sepenuhnya sebagai cagar alam dan wilayah sakral yang tidak boleh diganggu. Sebagai jaminan dan konsultan, Jaya akan menjadi penasihat khusus perusahaan untuk urusan lingkungan dan spiritual. Malam terakhir sebelum batas waktu habis, Jaya melapor kembali ke kerajaan siluman celeng dengan kabar baik. Raja mendengarkan laporannya dengan serius dan penuh perhatian, lalu memandang Jaya dengan mata penuh penghargaan yang tinggi.
Kau tidak hanya mencegah pertempuran besar yang akan merusak kedua dunia, kata raja dengan suara yang lembut. Kau menemukan solusi yang cerdas yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa pertumpahan darah. Itulah kebijaksanaan sejati yang sangat langka dimiliki manusia maupun siluman. Dewan Kerajaan akhirnya setuju bulat untuk tidak mengambil tindakan kekerasan. Perdamaian yang sulit terjaga. Setelah semua krisis berakhir dan ketenangan kembali, Jaya berdiri sendirian di perbatasan, di tempat yang sama persis di mana dulu, 23 tahun silam, ia pertama kali menolong anak celeng yang terjepit akar. Sekarang, di usianya yang matang, ia memahami sepenuhnya perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari pemuda desa sederhana yang polos, menjadi penjaga kebun biasa, lalu dipaksa oleh takdir menjadi penjaga perbatasan antara dua dunia yang kontras. Ia telah kehilangan sebagian besar kemanusiaannya yang fisik, tapi mendapatkan pemahaman spiritual yang jauh lebih dalam tentang alam semesta dan penghuninya. Ia tidak lagi sepenuhnya manusia biasa, tapi tidak juga menjadi siluman celeng liar. Ia adalah sesuatu yang baru dan unik, produk dari sebuah kebaikan tulus yang tidak disengaja yang membuka pintu pada dunia misteri. Galih datang berdiri di sampingnya, menatap hamparan hutan yang indah. Kakak penjaga, ayahku punya pesan terakhir untukmu. Pesan apa lagi, Galih? Bahwa hutang budi kerajaan kami kepadamu sudah lunas terbayar. Bahkan lebih, sekarang kami seolah berhutang nyawa padamu. Tali celeng gaib di tanganmu sekarang adalah milikmu sepenuhnya. Kau bebas melepaskannya jika kau mau, dan kembali menjadi manusia biasa seutuhnya tanpa kekuatan apapun. Jaya terkejut bukan main mendengar pilihan bebas ini. Ia menatap tali celeng gaib di lengannya yang sekarang sudah seperti bagian dari daging dan darahnya sendiri. Melepaskannya berarti ia bisa kembali ke kehidupan normal yang dulu. Tapi juga berarti meninggalkan tanggung jawab suci ini, meninggalkan dunia yang sekarang sudah ia pahami dan cintai, dan meninggalkan mereka yang membutuhkan perlindungan. Dan jika aku memilih untuk mempertahankannya dan tetap memakainya, tanya Jaya dengan pelan. Kau akan tetap menjadi penjaga perbatasan selamanya, tapi kau juga akan terus berubah dan bermetamorfosis. Semakin lama, semakin dekat jiwamu dengan kami. Suatu hari nanti, mungkin raga dan jiwamu akan sepenuhnya menjadi salah satu dari kami, meninggalkan dunia manusia. Jaya merenung dalam keheningan malam yang panjang. Di satu sisi, ia merindukan kehidupan normal yang damai. Rindu menjadi manusia biasa lagi yang punya keluarga, menikah, punya anak, dan hidup sederhana tanpa beban dunia lain. Tapi di sisi lain, tanggung jawab yang sekarang ia pikul berat dan mulia. Pengetahuan unik yang ia miliki sangat berguna bagi keseimbangan. Kemampuan untuk menjaga perdamaian antara dua dunia yang saling curiga hanya ada padanya. Jika ia melepaskan semua ini sekarang, siapa yang akan menggantikannya? Dan apakah penggantinya akan sebijak dan sebaik dirinya? Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang menerangi segalanya, Jaya membuat keputusan final yang akan mengubah nasibnya selamanya. Ia memutuskan untuk tidak melepaskan tali celeng gaib. Ia akan mempertahankannya dengan segala konsekuensinya. Ia akan mempertahankan tanggung jawabnya. Ia akan mempertahankan posisinya sebagai penghubung satu-satunya. Bukan karena ia tamak akan kekuatan. Bukan karena ia takut kehilangan kemampuan khususnya. Tapi karena ia percaya ini adalah takdir terbaiknya, hasil dari sebuah kebaikan tulus yang dilakukan bertahun-tahun silam. Dan setiap kebaikan, seperti yang ia pelajari dengan keras, membawa konsekuensi. Tapi juga membawa makna dan tujuan hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jaya berjalan kembali ke podoknya yang sederhana, yang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal penjaga kebun, tapi juga menjadi pos perbatasan resmi antara dunia manusia dan alam gaib. Dan di depan podoknya, di tepi kebun tebu yang bergoyang tertiup angin, sebuah batu nisan kecil berdiri kokoh untuk mengenang Mbah Kromo, penjaga perbatasan terdahulu. Di atas batu itu tertulis kalimat puitis yang dalam, di sini berdiri penjaga yang memahami bahwa dunia ini tidak hanya hitam dan putih,
tapi juga abu-abu yang menghubungkan keduanya. Dan Jaya tahu, suatu hari nanti di masa depan yang tak terduga, batu nisan serupa mungkin akan berdiri untuk mengenang dirinya. Tapi sampai saat itu tiba, ia akan terus menjalankan tugasnya dengan sekuat tenaga. Menjaga perbatasan, menjaga keseimbangan alam, menjadi bukti hidup bahwa kebaikan tulus, meski membawa konsekuensi tak terduga dan mengerikan, pada akhirnya akan membawa pada takdir yang agung dan mulia. Ia menatap bulan purnama di langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa asing atau takut dengan perubahan yang terjadi pada jiwanya dan raganya. Ia adalah Jaya, penjaga kebun tebu, penjaga perbatasan abadi, produk dari kebaikan di tengah ketakutan. Dan itulah yang membuatnya tetap memiliki hati manusia, meskipun tidak sepenuhnya, di tengah semua perubahan yang ia lalui. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita, kisah misteri, kali ini di Shyflash Channel, serta untuk para pembaca setia di shyflash.com. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga tentang kebaikan, konsekuensi, dan keseimbangan alam. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, menulis komentar kalian, dan melakukan share cerita ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu. Sampai jumpa lagi di cerita misteri berikutnya yang pasti lebih menegangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.